Halo semuanya, saya Arvika Maria Siombing dari kelas reguler C 2025, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku mengenai sejarah Asia Selatan. Oke, langsung aja kita saksikan videonya. Asia Selatan merupakan kawasan yang memiliki sejarah panjang dan berlapis, mencakup wilayah India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa. Kawasan ini menjadi tempat lahirnya dua agama besar dunia, Hindu dan Buddha, sekaligus menjadi titik pertemuan berbagai kebudayaan dari Asia Barat dan Asia Timur. Letaknya yang strategis menjadikan Asia Selatan sebagai pusat perdagangan kebudayaan dan peradaban sejak kuno. Peradaban tertua di kawasan ini berkembang di lembah Sungai Indus sekitar 2500 sebelum Masehi dengan kota-kota besar seperti Harappa dan Mohenjo-daro. Masyarakat sudah mengenal sistem tata kota yang teratur, saluran air bersih, rumah berstruktur bata, dan kegiatan perdagangan yang maju. Setelah peradaban ini runtuh, bangsa Arya datang membawa ajaran Weda yang kemudian berkembang menjadi dasar agama Hindu. Dalam sistem sosial Hindu dikenal sebagai kasta ketat, terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nilai-nilai kehidupan masyarakat diatur oleh ajaran Weda yang menekankan kewajiban, karma, dan kepercayaan terhadap reinkarnasi. Dari lingkungan sosial dan keagamaan inilah muncul tokoh besar bernama Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari Kapila Wastu. Ia meninggalkan kemauan hidup istana dan mencapai percerahan setelah bertapa, lalu dikenal sebagai Buddha Gautama. Ajaran Buddha menekankan kehidupan sederhana, kebajikan, dan pembebasan dari penderitaan. Agama Buddha kemudian berkembang pesat di seluruh India dan menyebar hingga ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan besar muncul di India setelah masa awal ini. Dinasti Maurya menjadi kerajaan besar pertama yang menyatukan hampir seluruh wilayah India. Tokoh penting dari masa ini adalah Raja Asoka, yang awalnya terkenal sebagai penguasa keras, namun setelah menyelesaikan penderitaan perang Kalingga, ia berbalik menjadi pengikut ajaran Buddha dan menyebarkan nilai-nilai damai serta kemanusiaan. Setelah dinasti Maurya runtuh, dinasti Gupta membawa India ke masa keemasan dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, dan kesenian. Pada masa ini lahirlah karya sastra besar seperti Mahabharata dan Ramayana yang menjadi dasar moral dan budaya bangsa India. Memasuki pada abad ke-7, Islam mulai masuk ke Asia Selatan, menjadi jalur perdagangan dan penaklukan tokoh penting awal penyebaran Islam di kawasan ini adalah Muhammad bin Qasim yang menaklukkan wilayah Sind pada abad ke-8. Setelah itu, berdirilah Kesultanan Delhi di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Sultan Iltutmish dan Alauddin Khalji. Masa keemasan Islam di India mencapai puncaknya pada zaman Kekaisaran Kekaisar Mughal yang didirikan oleh Babur pada tahun 1526. Pemerintahan Babur diteruskan oleh cucunya Akbar Agung yang dikenal karena kebijakan toleransinya terhadap pemeluk agama lain. Akbar berusaha menyatukan umat Hindu dan Muslim dengan menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan terbuka. Setelah Akbar, pemerintahan dilanjutkan oleh Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Shahjahan dikenal karena membuang Taj Mahal, sebuah monumen cinta untuk istrinya Mumtaz Mahal yang kini menjadi simbol kemegahan India. Namun, pada masa Aurangzeb, kerajaan Mughal mulai melemah akibat perang dan kebijakan keagamaan yang keras. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Inggris, untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah India. Bahasa Inggris datang melalui East India Company dan secara bertahap menguasai wilayah India, menggantikan kekuasaan lokal, dan kolonialisme Inggris membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat India.
India. Sistem ekonomi tradisional berubah menjadi ekonomi kolonial yang berorientasi pada kepentingan Inggris. Meskipun demikian, pendidikan Barat yang dibawa oleh Inggris menumbuhkan kesadaran nasionalis dan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat terdidik India. Tokoh-tokoh seperti Mohan Roy mulai memperjuangkan reformasi sosial dan pendidikan yang menjelaskan tokoh-tokoh besar seperti Siddhartha Gautama, Raja Asoka, Babur Akbar, Shahjahan, Gandhi, Nehru, dan Jinnah menjadi simbol perubahan di setiap masa. Sejarah kawasan ini menunjukkan pergulatan antar kekuasaan, keagamaan, dan kemanusiaan yang membentuk wajah Asia Selatan hingga sekarang. Selanjutnya teman-teman, tadi sudah selesai ringkasan buku pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau menceritakan tentang isi buku kedua, yaitu buku pembanding. Jadi kawasan Asia Selatan mencakup negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Letak geografis wilayah ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sejarah dan peradabannya. Pegunungan Himalaya di utara, dataran tinggi Dekkan di selatan, serta sungai-sungai besar seperti Indus dan Ganga menjadi pusat kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu. Di sepanjang lembah Indus, peradaban tertua dunia yaitu peradaban Harappa dan Mohenjo-daro. Masyarakat pada masa itu telah mengenal sistem kota teratur, saluran air, dan perdagangan antar kota, dan juga budaya bercorak agraris. Runtuhnya peradaban Indus diikuti oleh datangnya bangsa Arya sekitar 1500 sebelum Masehi yang membawa Sanskerta serta ajaran Weda. Dari ajaran inilah lahir agama Hindu dengan sistem kasta menata kehidupan sosial. Setelah upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan pemujaan terhadap dewa-dewa seperti Brahmana, Wisnu, dan Siwa, perkembangan agama Hindu melahirkan kebudayaan Weda yang kaya akan nilai spiritual dan filsafat hidup, tetapi juga menimbulkan ketimpangan sosial. Dari kondisi inilah lahir Pangeran Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha. Ini menolak kehidupan mewah dan menentang ketidakadilan sosial akibat sistem kasta. Setelah mencapai pencerahan, Buddha mengajarkan jalan tengah menuju kebebasan melalui batin melalui 8 jalan utama. Ajaran inilah yang kemudian berkembang pesat di India dan Asia lainnya. Terutama pada masa Raja Asoka dari dinasti Maurya. Raja Asoka ini menjadi tokoh penting dalam sejarah India karena ia memerintah dengan prinsip moral, menyebarkan ajaran damai, dan membangun ajaran agama itu dan monumen-monumen suci seperti stupa dan sanchi. Dan kemudian pada masa dinasti Maurya dan kemudian dinasti Gupta, India mengalami masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yaitu pada masa ini ilmu pengetahuan matematika, sastra, dan seni. Tokoh seperti Aryabhata menemukan teori astronomi penting. Sedangkan dalam bidang sastra muncul karya seperti Mahabharata dan Ramayana. Dijelaskan dalam buku, memasuki pada abad pertengahan, hubungan antara India dan dunia luar semakin intens. Perdagangan maritim dengan bangsa Arab dan Persia membawa masuk pengaruh Islam. Awalnya Islam datang secara damai melalui perdagangan pesisir barat India, tetapi kemudian membayar lebih luas lewat penaklukan dengan pimpinan oleh Muhammad bin Kashim.
di wilayah Sindh. Pada abad ke-13 berdirilah Kesultanan Delhi yang memperkenalkan pemerintahan Islam di India. Sultan-sultan seperti Iltutmish dan Auladi Khalsi memperkuat kekuasaan dan membangun pusat kebudayaan Islam. Dari pencampuran budaya Hindu dan Islam lahirlah bentuk arsitektur khas seperti kubah, menara, dan corak kaligrafi yang indah. Bahasa Urdu dan juga tumbuh dari pertemuan antara bahasa Persia, Arab, dan Hindia. Puncak kejayaan Islam di Asia Selatan terjadi pada masa Kekaisaran Mughal. Kerajaan ini didirikan oleh Babur pada 1526 setelah mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat. Babur mewariskan tradisi pemerintahan kuat yang diteruskan oleh keturunan seperti Akbar Agung, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Akbar dikenal sebagai penguasa bijak yang menerapkan toleransi beragama dan berusaha mempersatukan rakyat Hindu dan Muslim. Ia menciptakan kebijakan din ilahi yang menekankan persaudaraan lintas iman. Jahangir melanjutkan stabilitas kerajaan dengan memperluas hubungan diplomatik, sedangkan Shah Jahan membangun berbagai karya seni megah, termasuk Taj Mahal, simbol cinta dan keindahan arsitektur Mughal. Namun, di bawah Aurangzeb, kebijakan kerajaan menjadi lebih keras dan konservatif, menyebabkan ketegangan sosial serta pemberontakan daerah. Kelemahan internal inilah yang membuka jalan bagi bangsa Eropa untuk mulai mempengaruhi kawasan. Bangsa Portugis, Belanda, Prancis, dan terutama Inggris datang ke India untuk berdagang rempah. Inggris melalui East India Company perlahan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting lalu memperluas kekuasaan politik. Nah, setelah kemenangan Inggris dalam pertempuran Plassey 1747, India resmi menjadi jajahan kolonial. Kekuasaan Inggris membawa perubahan besar. Ekonomi tradisional hancur, pertanian diarahkan untuk kebutuhan ekspor, dan masyarakat mengalami ketimpangan sosial. Namun, kolonisme juga memunculkan kesadaran baru di kalangan kaum terpelajar India. Mereka mulai mempelajari sistem pendidikan Barat dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris tumbuh dalam berbagai bentuk. Tokoh seperti Mahatma Gandhi muncul dengan ajaran Satyagraha, yaitu perjuangan tanpa kekerasan. Gandhi menekankan kekuatan moral, boikot terhadap produk Inggris, dan aksi damai sebagai jalan kemerdekaan. Bersama Jawaharlal Nehru dan Muhammad Ali Jinnah, ia memimpin perjuangan politik dan akhirnya memaksa Inggris memberikan kemerdekaan pada 1947. Namun, kemerdekaan tersebut disertai pemisahan wilayah menjadi dua negara, India sebagai negara yang mayoritas Hindu dan Pakistan sebagai negara bagi umat Muslim. Kemudian ini menimbulkan tragedi kemanusiaan besar karena jutaan orang harus berpindah tempat dan terjadi konflik antara kelompok. Pada tahun 1971, Pakistan Timur memisahkan diri dan menjadi negara baru bernama Bangladesh. Dalam masa modern, Asia Selatan menghadapi tantangan besar seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, pertimpangan ekonomi, konflik agama, dan persaingan politik antara India dan Pakistan yang bukan melibatkan senjata nuklir. Meski demikian, kawasan ini juga terus berkembang sebagai pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang berpengaruh di dunia. India muncul sebagai negara demokrasi terbesar dengan kemajuan teknologi, sementara negara-negara tetangga berjuang membangun stabilitas politik dan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, sejarah Asia Selatan menunjukkan perjalanan panjang peradaban manusia yang penuh dinamika, mulai dari lahirnya sistem keagamaan,
kebangkitan politik, penyebaran budaya, hingga perjuangan kemerdekaan. Jadi, setiap periode meninggalkan warisan berharga, kebijakan spiritual Hindu dan Buddha, keindahan budaya Islam Mughal, serta semangat kemerdekaan dan keadilan sosial pada masa modern. Semua dinamika ini menjadikan Asia Selatan sebagai kawasan yang kaya nilai sejarah dan berperan penting dalam membentuk peradaban dunia. Nah, jadi kesimpulan dari kedua buku tersebut yaitu buku ini sama-sama menggambarkan Asia Selatan sebagai kawasan dengan perjalanan sejarah yang panjang, kompleks, dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban dunia dari masa peradaban Sungai Indus yang maju hingga lahirnya negara-negara modern seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Kawasan ini memperlihatkan dinamika luar biasa antara kebudayaan, agama, dan politik. Dari buku Asia Selatan dalam sejarah terlihat bahwa perjalanan sejarah kawasan ini tidak bisa dilepaskan dari peranan tokoh-tokoh besar seperti Siddhartha Gautama, Raja Asoka, Babur Akbar, Shah Jahan, hingga Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Mereka mencantumkan perubahan besar dalam nilai kemanusiaan, toleransi, dan perjuangan melawan penindasan. Di akhir video ini teman-teman, saya akan memberikan atau menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan buku yang saya baca itu. Yang pertama, buku utama ini, menurut saya buku utama ini sudah cukup lengkap karena di sini juga disertakan dengan gambar-gambar. Jadi di sini kita bisa tahu seperti apa itu sosok ajaib mirip manusia di atas, dan juga Dewa Amara seperti apa kita bisa lihat di akhir buku. Dan di sini juga disertakan dengan latihan-latihan soal yang ada di halaman 91. Jika teman-teman ingin melihatnya, berada di halaman 91. Kekurangan buku ini menurut saya masih kurang dalam menyertakan gambar, hanya terdapat di 4 halaman saja gambar-gambarnya, dan di penjelasan lain itu tidak ada gambar, jadi kita tidak bisa tahu lebih lanjut lagi seperti apa gambarnya. Itu saja. Di buku kedua ini menurut saya cukup lengkap karena semua pembahasannya itu ada, dan juga disertakan dengan gambar-gambar seperti peta kawasan Asia Selatan. Hampir sama ya dengan buku pertama, hanya ada gambar-gambarnya, tapi kekurangannya itu gambarnya itu terlalu sedikit, tapi penjelasan rangkumannya itu juga sudah cukup lengkap. Itu saja menurut saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.